Sengketa yang terjadi di Blok Ambalat sempat menjadi salah satu pemantik panasnya tensi antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya pada tahun 2005. Kasus ini lama mengambang tanpa kejelasan hingga akhirnya berhasil diselesaikan setelah 18 tahun perundingan. Apa yang sebenarnya terjadi di Blok Ambalat? Bagaimana awal mula konflik ini berasal? Dan mengapa kasus ini membutuhkan hingga belasan tahun perundingan? Dalam video ini kita akan membahas semua hal penting yang perlu diketahui soal kasus Ambalat. Mari kita mulai dengan pertanyaan, seberapa penting Ambalat bagi Indonesia ataupun Malaysia? Blok Ambalat adalah seluruhnya wilayah perairan dengan luas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia. Blok Ambalat disebut-sebut memiliki kandungan minyak dan gas untuk 20 tahun ke depan, dengan keuntungan bisa mencapai lebih dari 4.200 triliun rupiah. Jadi bukan hal yang mengherankan ya jika negara lain tergoda dengan Ambalat. Semua berawal pada tahun 1969. Kala itu, baik Indonesia dan Malaysia masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif masing-masing. Kedua negara lalu menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969. Perjanjian ini lalu diratifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Artinya, kedua negara sepakat untuk mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Nah, perjanjian tahun 1969 menghasilkan peta perbatasan laut Indonesia-Malaysia sebagai berikut. Dilansir dari Kemen RI, ada 3 batas maritim yang dibahas dalam perundingan itu, yakni batas landas kontinen, batas laut teritorial, dan batas zona ekonomi eksklusif. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Tetapi pada tahun 1979, Malaysia ingkar janji dengan memasukkan Blok Ambalat ke peta wilayahnya. Bahkan nggak cuma Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Cina, dan Vietnam juga protes terhadap keputusan Malaysia itu. Aksi sepihak Malaysia ini diikuti dengan penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah yang diklaim. Lalu pada tanggal 16 Februari 2005, Malaysia memberikan konsesi minyak di Blok Ambalat kepada perusahaan minyak milik Inggris dan Belanda, Shell. Pada tahun yang sama, Indonesia dan Malaysia memulai perundingan kembali soal Blok Ambalat yang sempat mandek. Sebuah perundingan yang nantinya akan memakan waktu hingga belasan tahun. Alot nampaknya menjadi kata yang tepat untuk meringkas jalannya perundingan soal Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Bayangkan, kedua negara memulai perundingan sejak tahun 2005 dan baru bisa menemui kata sepakat pada tahun 2023. Butuh 18 tahun kompromi untuk bisa menentukan garis-garis batas kelautan yang membagi Indonesia-Malaysia. Kesepakatan ini ditandatangani dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia pada Juni 2023. Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi, di Selat Malaka bagian selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi. 18 tahun. Bisa diselesaikan. Ini alhamdulillah. Jokowi mengatakan, keberhasilan perundingan ini tak lepas dari peran Anwar Ibrahim yang bekerja dengan cepat dibantu oleh menteri-menterinya. Berkenaan dengan hal ini pun Jokowi lantas mendorong kedua negara dapat mempercepat negosiasi perbatasan di wilayah-wilayah lainnya, termasuk perbatasan darat di Pulau Sebatik dan wilayah Sinapat. Saya juga berharap negosiasi perbatasan lainnya, termasuk di darat, Batik, kemudian Sinapat selesai, juga bisa segera diselesaikan. Mumpung Perdana Menterinya masih Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan di Indonesia Presidennya masih Jokowi.
Sejak awal konflik ini dimulai, baik Indonesia maupun Malaysia tetap berkomitmen menyelesaikan sengketa lewat jalan damai dan tidak mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional. Namun meski kesepakatan telah ditandatangani, Indonesia tetap tak lengah dalam menjaga perbatasannya. Bahkan TNI AL mengerahkan beberapa alutsista terbaiknya untuk menjaga wilayah panas ini. Setelah belasan tahun berunding dan berakhir dengan perdamaian, Indonesia melanjutkan dengan upaya menjaga perbatasan. Salah satu kapal TNI AL yang dikerahkan adalah KRI Golok 688. Kapal yang juga sering disebut sebagai kapal cepat rudal atau KCR Trimaran Golok 688 ini merupakan kapal asli buatan dalam negeri. Tepatnya, kapal diproduksi oleh PT Lundin Industri Invest di Kabupaten Banyuwangi. Kepala Staf TNI AL atau KSAL saat itu Laksamana Yudo Margono pada Agustus 2021 mengungkap kapal ini bertugas secara khusus untuk melakukan hit and run. Ini jenis kapal cepat rudal, tentunya memiliki kecepatan yang tinggi dan juga nanti akan dilengkapi persenjataan, ya khususnya nantinya akan dilengkapi dengan rudal. Ya, kecepatan yang tinggi karena kapal cepat rudal sehingga harus bergeraknya harus kecepatan tinggi dan hit and run. Yudo menambahkan, kapal yang punya kemampuan siluman ini akan ditempatkan di wilayah yang rawan strategis seperti di wilayah perbatasan Natuna dan Ambalat. Selain KRI Golok, KRI Gusti Ngurah Rai atau GNR 332 juga disiagakan di Blok Ambalat dalam rangka operasi gabungan pengamanan perbatasan laut pada Februari 2021 lalu. KRI GNR 332 merupakan kapal kombatan jenis perusak kawal rudal atau PKR yang punya kemampuan peperangan elektronik. Adapun operasi gabungan tersebut yang dimaksudkan untuk menjaga wilayah perbatasan laut RI bertujukan untuk unjuk kekuatan pasukan tempur laut yang dimiliki Indonesia. Selain itu, TNI AL melalui marinirnya juga selalu mengirim pasukan satuan tugas pengamanan Ambalat. Satgas Pam Ambalat bakal bertugas memantau, mengamankan, dan menjaga wilayah perbatasan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan keberagaman alami. Karena alamnya yang beragam, Indonesia memiliki ragam sumber daya yang salah satunya adalah lahan minyak di Blok Ambalat. Blok Ambalat adalah wilayah laut yang memiliki sumber daya alam minyak seluas 15.235 km persegi. Blok Ambalat berada di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Tapi tahukah kamu bahwa Blok Ambalat memiliki sejarah yang terkandung di dalamnya? Jadi, dari puluhan tahun yang lalu, Blok Ambalat masih dipertanyakan siapa pemilik dari kawasannya, dan hal itulah yang membuat permasalahan pembatasan wilayah terjadi. Sebelum ke sejarahnya, bingung nggak sih perbatasan wilayah itu apa? Singkatnya, perbatasan wilayah adalah batas suatu wilayah dengan wilayah lain. Dengan adanya batas, setiap wilayah akan mengakui bahwa ia memiliki wilayahnya sendiri dan itu miliknya. Jadi, nggak boleh ada yang ambil wilayahnya karena sudah ada batasnya. Siapa sih yang nggak tahu Belanda dan Inggris? Belanda jadi salah satu negara yang menjajah bumi pertiwi kita, yaitu Indonesia. Dan negara Inggris juga pernah menguasai negara tetangga, yaitu Malaysia. Kedua negara penjajah tersebut menjadi akar permasalahan sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Di abad ke-18, saat Indonesia masih bernama Nusantara, wilayah Kepulauan Ambalat diklaim menjadi wilayah Kerajaan Bulungan yang sekarang ada di Kalimantan Timur. Namun ternyata sejarah itu ditolak karena kurang kuat untuk masalah klaim wilayah. Setelah sekian lama, akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan disusul Malaysia pada tahun 1953 yang mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris. Indonesia menganggap bahwa Malaysia mendapat kemerdekaannya karena Inggris ingin mempertahankan kekuasaannya memerintah negara jajahannya di Asia Tenggara. Lalu di tahun 1961,
ada koloni Inggris di dua tempat yang berbeda dan digabungkan, tapi ditolak oleh Bapak Proklamator kita. Ternyata berlanjut sampai tahun 1963, tapi ditolak lagi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia. Tak lama di tahun 1964 terjadi lagi permasalahan, yaitu Malaysia masuk dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu Indonesia mengundurkan diri untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1965, dengan amarah sang Bapak Proklamator Indonesia memimpin Indonesia untuk memasuki wilayah Malaysia dan meluncurkan operasi militer. Lalu pada tahun 1967, Indonesia dan Malaysia saling bertemu untuk berunding tentang penetapan tapal batas atau perbatasan wilayah kedua negara. Tetapi hasilnya malah membuat status pulau di luar Blok Ambalat seperti Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, dan Batu Putih menjadi abu-abu. Akhirnya, pada tanggal 27 Oktober 1969, kedua negara menyepakati perjanjian tapal batas kontinental dengan keputusan bahwa Blok Ambalat milik Indonesia. Tetapi di akhir tahun, Malaysia malah mengeluarkan peta baru yang membuat Indonesia menolak tegas karena Pulau Sipadan, Ligitan, dan Batu Putih berada di peta baru itu. Untungnya di tahun 1970 kedua negara berdamai lagi, tapi tiga pulau masih pada status abu-abu. Malaysia masih tidak puas, sehingga pada tahun 1979 Malaysia malah mengklaim blok maritim Ambalat secara sepihak. Dan akhirnya United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS turun tangan untuk menggugurkan peta baru Malaysia dengan cara mengeluarkan peta yang sesungguhnya pada tahun 1982. Pelanggaran yang Malaysia lakukan membuat sejumlah negara Asia Tenggara dan Inggris protes karena sampai pada tahun 2012 diperkirakan Malaysia telah melakukan 475 kali pelanggaran. Sengketa batas wilayah dapat terus terjadi jika salah satu dari kedua pihak masih melanggar perjanjian dan aturan global yang telah ditetapkan walaupun sudah tercantum bukti historisnya. Indonesia dikatakan sebagai bapak dari anak emas yang bernama Blok Ambalat. Kekayaan yang terkandung di dalamnya belum tentu dimiliki oleh negara lain. Hal itu menjadikan Blok Ambalat masih saja diperebutkan oleh Malaysia. Maka dari itu, kita sepatutnya menjaga kekayaan alam yang kita miliki dengan rasa bela tanah air. Tetap menjaga etika kehidupan dengan tujuan meminimalkan kemunculan hal negatif sudah menjadi salah satu bentuk usaha kita sebagai pelajar dalam menjaga keutuhan bumi pertiwi kita. Kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan, dengan demikian, memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten, kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten, kota antar provinsi. Mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan.
Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat, yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia, dan juga oleh negara-negara lain, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif, ZEE, sejauh 200 mil laut. Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja, karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia, menurut hukum internasional, UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea, tahun 1982, yang diyakini oleh Indonesia, seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada tanggal 7 Januari tahun 2005, kapal laut Malaysia, KD Sri Melaka, pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia, KD Jaya Sakti 6005, KM Wahyu II, KM Irwan, di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada tanggal 16 Februari tahun 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau Blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah konsensi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas Carigali dan Shell. Padahal wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun udara. Perinciannya sebagai berikut. A. Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran. B. Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran. C. Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran. D. Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran. E. Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran. F. Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran. G. Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran. Dan H. Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran.